Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Surya Pratama. Saya dari Prodi Sistem Informasi NIM 0533188884. Di sini saya akan menjelaskan tugas satu saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis web STSI 4209. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu dari sisi tugasnya. Jadi di sini itu tugasnya itu membuat 4 halaman website. Ya, yang pertama itu halaman login. Di sini login itu karena halaman index atau default, jadi saya menggunakan index.html. Selanjutnya halaman kedua adalah dashboard. Dashboard di sini isinya cuma sekedar title dari judul aplikasi dan juga greeting. Yang ketiga itu adalah halaman tracking. Di sini halaman tracking itu untuk melakukan tracking dari order. Selanjutnya yang keempat adalah halaman stok. Di sini untuk melihat data-data dari stok bahan ajar yang ada. Oke, mungkin langsung saja lanjut ke penjelasan code-nya. Di sini ada 4 halaman yang saya buat, ada index, dashboard, stock, dan tracking. Untuk file JS dan CSS sendiri dipisahkan dengan folder CSS dan JS, dan untuk image ini merupakan image-image default yang dikirim dari tugasnya itu sendiri. Mungkin kita start dari index terlebih dahulu. Di sini untuk index hanya ada halaman login saja. Untuk halaman login di sini seperti biasa untuk HTML dia langsung import CSS di head, dan untuk scriptnya diimport di paling bawah. Selanjutnya untuk di mainnya sendiri di sini saya coba menambahkan sedikit title, sita, nama aplikasinya. Lalu ada form login, di sini ada input email, password, terus ada button untuk lupa password, register, dan juga button untuk masuk. Di sini untuk inputnya sendiri saya buat required, jadi ketika klik masuk itu dia nggak bisa nggak bisa kosong. Dan juga ini di sini karena saya menggunakan form, jadi otomatis buttonnya di sini kalau pakai type submit dia otomatis ngehandle dari validasinya itu sendiri ya. Oke, mungkin di sini kita coba login. Untuk login sendiri di sini kita menggunakan data yang ada di data.js, data akunnya. Kita coba dengan menggunakan akun yang pertama rina.ut.ac.id. Mungkin di sini saya coba untuk passwordnya disalahkan terlebih dahulu. Saya coba password asal. Ketika salah dia akan memunculkan alert email atau password salah. Di sini dihandle menggunakan JavaScript. Jadi ketika submit, saya melakukan checking ke data pengguna.js. Dia ada di bagian sini. Nah, handle login page. Jadi ketika submit, saya menggunakan window data pengguna untuk mengecek ke data.js apakah emailnya ada dan passwordnya betul. Kalau betul, maka dia lanjutkan login. Kalau salah, maka tampilkan alert email atau password salah. Di sini saya coba login dengan password yang betulnya, Rina123. Dan di sini langsung login dan dia langsung redirect ke halaman dashboard. Jadi ketika akunnya sudah sukses, dia langsung redirect ke halaman dashboard, dan data akun yang loginnya ini di save di local storage supaya persisten. Jadi ketika di reload halamannya pun dia tetap akan login. Di sini saya juga menambahkan sedikit middleware. Jadi ketika user tidak login, dia tidak bisa mengakses dashboard. Misalkan di sini saya coba tembak via URL dashboard.html. Sedangkan di sini kondisinya tidak login karena tadi sudah logout, dia akan balik lagi ke halaman login. Jadi di sini kita wajib login ya. Langsung saja login. Di sini ada halaman dashboard, di sini ada title aplikasi dan juga greeting karena sekarang sedang jam 2, dan jam 2 ini saya masukkan kategori selamat siang. Jadi untuk greeting ini ada 4 kategori ya. Jadi dia itu untuk selamat pagi akan muncul ketika jamnya itu kurang dari jam 11, dan selamat siang akan muncul ketika jamnya itu kurang dari jam 3, dan di atas jam 3 sampai jam 6 itu masuk ke selamat sore, dan di atas itu masuk ke selamat malam. Oke, mungkin itu saja untuk greeting. Sekarang lanjut ke halaman selanjutnya. Yang pertama mungkin ke halaman tracking terlebih dahulu ya. Untuk tracking di sini adalah tracking pengiriman. Ini datanya sudah diambil dari data.js, yang dimana di data.js ini ada 2 data tracking ya. Dan di sini untuk fitur search-nya sendiri sudah jalan. Namun di sini saya hanya search via 3 key saja, nama, status, dan ekspedisi. Sebenarnya bisa ditambahkan juga mungkin via kode paket atau yang lain, itu tinggal ditambahkan saja di filter search-nya. Tapi di sini misalkan saya coba search via nama, di sini ada 2, Rina dan Agus. Saya coba kasih nama Agus, lalu klik search atau enter, maka dia akan langsung mencari yang namanya Agus. Namun kita
ketika saya coba cari dengan yang namanya tidak ada, misalkan Agus Tes, di sini kan nggak ada ya. Ketika cari dia akan langsung nol hasil ditemukan. Lalu kalau saya hapus lagi source-nya, lalu kita klik button cari atau klik enter, dia akan muncul lagi all resource. Untuk detail dari perjalanannya sendiri, di sini ada dua key ya, ada dua field, waktu dan keterangan. Ini bisa dilihat dari dalam dari akordionnya. Jadi di sini saya coba buatkan akordion. Di sini sudah sesuai datanya Rina, dia ada 3 data perjalanan, 3 detail perjalanan. Ini merupakan detail perjalanannya. Oke, ini untuk tracking. Mungkin saya lanjut ke ke navbar terlebih dahulu. Untuk navbar di sini ada menu, ada 4 menu. Dan untuk laporan ini ada sub menunya juga. Untuk laporan di sini ada 2 sub menu, yaitu monitoring progress DO bahan ajar dan recap bahan ajar. Namun di sini karena tidak ada halamannya, jadi tidak bisa diklik. Termasuk history juga, dia hanya sekedar menu saja. Dan di sini saya coba tambahkan sedikit info mengenai user yang loginnya itu siapa. Di sini tadi kita pakai akun Rina, jadi di sini namanya itu nama Rina Wulandari. Dan selanjutnya kita coba masuk ke page informasi bahan ajar atau stok bahan ajar. Jadi di sini itu menampilkan list dari stok bahan ajarnya itu sendiri. Di sini juga diambil datanya dari data bahan ajar yang ada di sini. Di sini ada by default itu dia ada 5 data. Dan di sini dia menampilkan data-data cover, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Di sini kita juga bisa melakukan tambah data. Misalkan di sini saya coba tambahkan data, dan untuk formnya sendiri di sini mengikuti default bentukan datanya. Jadi saya coba tambahkan beberapa field seperti kode barang, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, stok, dan cover. Untuk cover di sini bukan input file karena di sini kita hanya menggunakan front end saja, tidak ada back end. Jadi di sini untuk URL covernya itu dia mengambil dari folder image. Tapi misalkan saya anggapnya dia opsional, jadi misalkan tidak perlu pakai cover, jadi tidak perlu diisi. Sementara yang lainnya dia di set required ya. Ini ada code-nya itu di stock.html di bagian modal create. Di sini semuanya required kecuali untuk URL cover. Misalkan di sini saya coba tambahkan kode lokasinya, saya coba isi kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis barangnya saya coba isi BMP, edisi 1, stoknya ada 5. Untuk covernya mungkin saya coba pakai cover yang sudah ada, kepemimpinan.jpg. Klik button simpan dan akan langsung tersimpan ke bawah di sini. Kode lokasi, kode barang, nama barang, BMP, stoknya ada 5. Dan di sini datanya juga saya buat persisten, dia masuk ke local storage dengan nama Sita Stock Extra. Jadi ketika halamannya di reload pun dia datanya persisten, gak akan hilang kecuali local storage-nya dihapus ya, di clear datanya. Itu untuk tambah data di stok bahan ajar. Selanjutnya mungkin saya coba demokan untuk bagian ini ya, badge usernya ini. Di sini saya contoh login menggunakan akun Rina, mungkin saya coba logout terlebih dahulu dan ganti akun dengan akun Agus. Mungkin saya coba akun Agus. Dan di sini harusnya dia langsung keganti ya, namanya jadi Agus Pranoto, termasuk di greeting di dashboard juga. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai aplikasi. Untuk dari segi codingan sendiri, di sini saya menggunakan CSS murni tanpa library tambahan, dan juga untuk JavaScript juga JavaScript murni tanpa library tambahan. Namun di sini saya klasifikasikan menggunakan function-function. Jadi untuk tiap halaman itu dia dipisah-pisah ya functionnya. Misalkan jadi ketika di index dia langsung handle ke login page. Di sini saya pisahkan lagi. Untuk login page itu ada form submit, lalu untuk di dashboard misalnya ada greeting dan juga ada badge user yang di atas di navbar. Dan untuk di tracking itu dia ada list data. Ini list datanya menggunakan DOM. Jadi dia diambil dulu datanya dari dari data.js di bagian window. Nah, window.data tracking di sini diambil, lalu dia melakukan render di sini itu memanggil render tracking yang atas ini, dan render tracking yang atas ini itu akan menampilkan list yang ada di kanan ini.
Dan ketika form search-nya disubmit, yang search button ini, ketika search button ini diklik atau enter di submit, dia akan langsung nge-trigger re-render DOM-nya. Jadi dia bakalan re-render DOM dan filter datanya berdasarkan nama, status, atau ekspedisi. Itu untuk script. Selanjutnya buat yang stok sama juga sih, kita pakai DOM juga di sini untuk data-datanya karena bisa tambah data dan tanpa perlu reload, juga persisten, jadi datanya langsung disimpan di local storage. Selanjutnya mungkin untuk CSS di sini saya menggunakan CSS biasa dan juga selektornya mostly menggunakan kelas. Dan di sini supaya lebih rapih saya menggunakan variabel di root. Untuk variabelnya sendiri ini sekedar dasar aja untuk warna-warna, dan untuk yang lainnya seperti font size dan yang lain itu dibuat dynamic aja berdasarkan propertinya sendiri. Di sini saya klasifikasikan berdasarkan section seperti navbar, dropdown, modal, out, dan lain-lain. Jadi untuk ini juga, untuk root ini misalkan diganti karena ini sekarang menggunakan tema dark mode ya. Misalkan saya coba ganti backgroundnya jadi FFFF dan juga teksnya saya ganti jadi 0000, ini akan langsung otomatis terganti ya. Cardnya juga mungkin ini saya coba ganti jadi abu ya. Cardnya saya jadi abu, dia langsung keganti semua tanpa perlu satu-satu saya ubah. Oke, mungkin dari sisi code itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.